Kisah Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu narasi paling kuat dalam sejarah manusia. Sebuah kisah tentang kesabaran tanpa batas, keteguhan iman, dan keajaiban yang menyelamatkan peradaban. Berikut adalah ringkasan perjalanan dakwah beliau. Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaum Bani Rasib yang saat itu tenggelam dalam penyembahan berhala seperti Uwad, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr. Beliau berdakwah selama kurang lebih 950 tahun. Beliau berdakwah siang dan malam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Bukannya beriman, kaumnya justru mengejek, menutup telinga, dan menuduh Nabi Nuh sebagai orang gila atau sesat. Hanya sedikit sekali yang mengikuti seruannya. Mayoritas adalah kaum du'afa atau golongan ekonomi rendah. Setelah berabad-abad tanpa perubahan signifikan dari kaumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwa tidak akan ada lagi yang beriman selain mereka yang sudah beriman. Nabi Nuh kemudian berdoa agar kaum yang zalim itu diberi pelajaran. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera besar di atas bukit jauh dari perairan. Orang-orang kafir yang lewat tertawa terbahak-bahak melihat Nabi Nuh membangun kapal raksasa di padang pasir yang kering. Mereka menganggapnya kehilangan akal. Dengan bantuan para pengikutnya, Nabi Nuh tetap menyelesaikan kapal tersebut sesuai petunjuk wahyu. Saat kapal selesai, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengangkut para pengikutnya yang beriman. Pasangan hewan, jantan dan betina dari setiap jenis agar ekosistem tetap terjaga. Lalu terjadilah peristiwa dahsyat itu. Langit menumpahkan hujan deras dan bumi memancarkan sumber-sumber air. Banjir besar mulai menenggelamkan daratan. Salah satu bagian paling menyedihkan dari kisah ini adalah putra Nabi Nuh yang bernama Kan'an dan istrinya sendiri tidak mau naik ke kapal. Saat air mulai meninggi, Nabi Nuh memanggil Kan'an, "Wahai anakku, naiklah bersama kami." Namun, Kan'an yang sombong menjawab bahwa ia akan berlindung di puncak gunung. Nabi Nuh mengingatkan bahwa tidak ada perlindungan hari itu kecuali dari Allah. Tak lama kemudian, gelombang besar datang dan menenggelamkan Kan'an di depan mata ayahnya sendiri. Setelah seluruh bumi tertutup air dan kaum yang ingkar binasa, Allah memerintahkan bumi menyerap air dan langit berhenti menurunkan hujan. Kapal Nabi Nuh akhirnya berlabuh di sebuah tempat bernama Bukit Judi. Nabi Nuh dan para pengikutnya turun untuk memulai kehidupan baru yang bersih dari kesyirikan. Itulah sebabnya Nabi Nuh alaihissalam sering dijuluki sebagai Adam kedua, karena dari keturunan anak-anak beliau, Sam, Ham, dan Yafet, manusia kembali berkembang biak memenuhi bumi. Pelajaran penting, sabar itu luas. 950 tahun berdakwah menunjukkan bahwa hasil adalah urusan Tuhan, sementara usaha adalah kewajiban kita. Iman bukan soal keturunan. Meski seorang putra Nabi, Kan'an tidak selamat karena ia memilih untuk ingkar.